Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Sunardin, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik pembahasan peran tokoh-tokoh perjuangan dalam mewujudkan kemerdekaan. Sebelum itu, perkenalkan saya Renada Firdaus, selaku moderator dari kelompok 9, dan adapun rekan-rekan saya, yaitu Gangga Putri, Nabila Aulia, dan Musdalifah Intan Susilawati. Langsung saja kita masuk ke latar belakang, adapun yang akan membacakannya yaitu Gangga dan Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Latar belakang yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hasil dari suatu proses yang mudah dan singkat, melainkan buah dari perjuangan-perjuangan yang panjang yang melibatkan berbagai tokoh-tokoh bangsa Indonesia dari berbagai latar belakang yang berbeda. Perjuangan tersebut mencerminkan semangat dan tekad para tokoh-tokoh pejuang dalam mengusir penjajahan dan memperjuangkan hak untuk menentukan nasib bangsa Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu profil singkat dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pemimpin gerakan nasional yang berperan besar sejak masa kolonial hingga masa penjajahan Jepang. Berikut biografi dari Insinyur Soekarno. Nama lengkapnya yaitu Insinyur Soekarno, nama populer Bung Karno, julukannya yaitu Bapak Proklamator, Bapak Bangsa, dan Putra Sang Fajar. Lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Nama orang tuanya yaitu Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Wafat pada tanggal 21 Juni 1970 tepatnya di Jakarta. Peran Insinyur Soekarno yaitu mendirikan PNI, membentuk 4 serangkai, merumuskan Pancasila, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang terakhir yaitu menyusun, menandatangani, dan membacakan proklamasi. Selanjutnya di sini ada profil singkat dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan dan wakil presiden pertama Indonesia. Ia dikenal sebagai pemikir hebat yang meninggalkan warisan besar bagi bangsa. Biografis dari Muhammad Hatta yaitu nama lengkapnya Muhammad Hatta, nama populernya Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Latar belakangnya yaitu keluarga Minangkabau yang menjunjung pendidikan dan adat. Pendidikannya yaitu HIS, MULO, dan kuliah ekonomi di Rotterdam, Belanda. Beliau wafat pada 14 Maret 1980 di Jakarta. Selanjutnya peran dari Muhammad Hatta yaitu yang pertama ada Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yang kedua diplomat ulung yang menggalang dukungan dunia, yang ketiga perumusan dasar-dasar negara, yang keempat pelopor pendidikan politik rakyat, dan kelima penggagas koperasi sebagai sistem ekonomi rakyat. Selanjutnya, profil singkat dari Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah pejuang kemerdekaan Indonesia, dikenal sebagai Bapak Pandu Indonesia, orator, dan penulis. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 27 Desember 1961. Nama lengkap beliau yaitu Haji Agus Salim, lahir di Kota Gadang 8 Oktober 1884. Pendidikannya yaitu ELS dan HBS di Batavia, salah satu pribumi yang menyelesaikan pendidikan tinggi ala Belanda. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 di Jakarta.
Selanjutnya ada peran dari Haji Agus Salim, yaitu yang pertama diplomat ulung dalam perjuangan internasional, yang kedua penghubung diplomatik dengan dunia Islam, yang ketiga pejuang lewat pena dan pemikiran, yang keempat pengisi pos penting dalam pemerintahan awal Republik, yang kelima pendamping delegasi dalam perundingan internasional, dan yang keenam yaitu pemikir moderat dan penjaga persatuan. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Musdalifah Intan Susilawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tokoh pejuang daerah dan kontribusi Cut Nyadien Patimura. Yang pertama, Cut Nyadien adalah pahlawan asal Aceh yang memimpin perlawanan melawan Belanda setelah suaminya gugur. Ia tetap berjuang meski akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Ia wafat pada 1908, ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada 1962, ia dikenang sebagai Ratu Aceh yang gigih melawan penjajah. Yang kedua, Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi adalah pahlawan asal Maluku yang memimpin perlawanan rakyat Separua melawan Belanda. Ia berhasil merebut benteng Durstede pada 16 Mei 1817. Mantan sersan Inggris ini akhirnya ditangkap dan dihukum gantung pada 16 Desember 1817. Ia ditetapkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan atas jasanya. Yang ketiga, Pangeran Antasari adalah pahlawan asal Kalimantan Selatan yang memimpin perang Banjar melawan Belanda sejak 1859. Meski banyak tokoh lain menyerah, ia terus berjuang hingga wafat karena sakit cacar pada 1862. Ia dikenang atas kegigihannya melawan penjajahan tanah Banjar. Yang keempat, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin 1631 sampai 1670 adalah Raja Goa dari Makassar yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Ia gigih melawan VOC yang ingin menguasai perdagangan. Meski sempat membuat perjanjian Bungaya pada 1667, ia tetap melawan hingga terdesak dan turun takhta pada 1668. Ia dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan Indonesia. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Gangga Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu strategi dan pemikiran para tokoh perjuangan. Setelah peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945, terjadi berbagai pertempuran melawan Belanda di berbagai daerah. Upaya damai gagal hingga Belanda melancarkan agresi militer 1 pada tanggal 20 Juli tahun 1947. Tentara Indonesia kalah karena strategi pertahanan linear. Jenderal Nasution lalu mengubah strategi menjadi gerilya desentralistik untuk melawan Belanda secara efektif. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dibawakan Nabila Aulia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang warisan nilai dan teladan tokoh-tokoh bagi generasi muda. Yang pertama yaitu inspirasi dalam pendidikan, yang kedua semangat nasionalisme dan persatuan, yang ketiga perjuangan untuk keadilan sosial, yang keempat keteladanan dalam kepemimpinan, yang kelima pemanfaatan teknologi untuk perjuangan modern, yang keenam pemberdayaan ekonomi dan koperasi, yang ketujuh kesadaran lingkungan dan keberlanjutan, dan yang terakhir yaitu keberanian melawan ketidakadilan global. Next.
Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pertama, Y.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Haji Agus Salim merupakan tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka berperan besar dalam merumuskan dasar negara, memperjuangkan kemerdekaan melalui diplomasi, serta membangun sistem politik dan ekonomi bangsa. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh daerah seperti Cut Nyak Dien, Kapitan Patimura, Sultan Hasanuddin, dan Pangeran Antasari yang menunjukkan keberanian luar biasa dalam melawan penjajahan Belanda di wilayah masing-masing. Semangat juang mereka menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Yang ketiga ada pasca proklamasi, Indonesia menghadapi agresi militer Belanda. Strategi militer pun berubah menjadi perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution dan Sudirman dengan puncaknya serangan umum 1 Maret 1949. Dan yang terakhir yaitu perjuangan diplomasi, terus dilakukan meskipun sering dilanggar Belanda. Berkat kegigihan para diplomat dan dukungan PBB, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Sekian. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.